Pengertian sel saraf. Sel saraf merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya stimulus atau rangsangan. Struktur sel saraf memiliki 3 bagian. Yang pertama, badan sel atau soma, merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang terdiri dari sitoplasma, inti sel, dan anak inti. Bertugas menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskannya ke akson. Bagian kedua, akson atau neurit, merupakan serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel yang memiliki peran sebagai penghantar impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau juga sel kelenjar. Bagian terakhir, dendrit, merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan yang memiliki cabang, yang memiliki fungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Bagian-bagian yang terdapat dalam sel saraf. Yang pertama, selaput myelin. Selaput myelin merupakan selaput pembungkus neurit. Selubung myelin tersusun berasal dari lemak. Selaput myelin mempunyai segmen-segmen dan dilekukan di pada 2 segmen disebut nodus Ranvier. Kedua, sel Schwann merupakan sel yang mengitari selubung myelin. Ketiga, nodus Ranvier merupakan anggota antar 2 segmen selubung myelin. Nodus Ranvier bermanfaat sebagai loncatan stimulan saraf supaya hingga lebih cepat ke tempat tujuan. Yang ketiga, sinapsis merupakan celah yang terkandung terhadap pertemuan satu neuron bersama dengan neuron lainnya. Macam-macam sel saraf. Sel saraf dikelompokkan ke dalam 2 dasar, yaitu berdasarkan fungsinya, dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sel saraf sensorik, merupakan jenis sel saraf yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kedua, sel saraf motorik, merupakan jenis sel saraf yang berfungsi menghantarkan impuls dari sel sistem saraf pusat ke sel otot atau juga kelenjar. Ketiga, sel saraf konektor, merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensori atau juga berhubungan dengan sel saraf lain yang terdapat di dalam sistem saraf pusat. Selanjutnya, macam-macam sel saraf berdasarkan strukturnya. Yang pertama, sel saraf unipolar, merupakan neuron yang memiliki 1 buah akson yang bercabang. Kedua, sel saraf bipolar, merupakan neuron yang memiliki 1 akson dan 1 dendrit. Ketiga, sel saraf multipolar, merupakan neuron yang memiliki 1 dendrit dan akson yang bercabang. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Seluruh tim Neuron memutuskan bahwa video ke-10 ini akan didedikasikan untuk menjelaskan apa itu sel syaraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung myelin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak? Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung myelin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi.
dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron dengan harapan kami dapat menerima informasi